Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Hanafi. Saya akan menjelaskan tentang dinamika pemilu. Apa itu pemilu? Pemilu adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dan tidak memaksa melalui kegiatan retorika, kegiatan public relation, komunikasi massa, lobi politik, dan lain sebagainya. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan untuk kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia telah berpengalaman 11 kali menyelenggarakan pemilu legislatif sejak 1955 dan 3 kali pemilu presiden sejak tahun 2004. Sementara itu, pemilu 17 April 2019 merupakan pengalaman pertama bagi bangsa demokratis terbesar pertama di Asia dan terbesar ketiga di dunia. Untuk pertama kalinya, rakyat secara serentak dalam satu waktu memilih pasangan presiden dan wakil presiden, serta wakil rakyat di pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemilu adalah inti dari kehidupan demokrasi. Pemilu adalah suatu proses memilih wakil atau orang untuk mengisi jabatan politik tertentu yang bermacam-macam. Beberapa contoh jabatan politik tersebut antara lain adalah presiden dan wakilnya. Wakil rakyat pada berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, yang dilakukan pada pemilu tingkat negara. Dan pemilu juga itu memiliki tujuan. Tujuan dari pemilu itu adalah dari pemilihan umum, bukan hanya untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga permusyawaratan atau perwakilan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan bernegara berdasarkan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam NKRI. Dan juga terjadinya pemilu pada Orde Lama. Pemilu pertama dilakukan setelah Indonesia merdeka yang terjadi pada 29 September tahun 1955. Dan bagaimana juga berjalannya dinamika pemilu Orde Lama? Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo telah dipersiapkan pelaksanaan pemilu kedua pada tanggal 29 September 1955. Namun justru kabinet tersebut menyerahkan mandatnya kepada presiden. Kemudian dilanjutkan oleh kabinet Bahanuddin Harahap. Pada masa inilah kemudian pelaksananya pemilu 1955 yang dinilai banyak kalangan sebagai satu pelaksanaan pemilu Indonesia yang bersih. Pemilu pertama tahun 1955 memperebutkan 260 kursi untuk DPR dan 250 untuk konstituante dan ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Dan juga Orde Lama, kampanye terakhir pemilu tahun 1955 atau Orde Lama yaitu pada tanggal 24 September tahun 1955 pukul 24.00 atau 12. Kampanye dilakukan dengan menggunakan mobil dan pengeras suara. Pemilu saat itu mengisi 260 kursi DPR sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dan pemilu pertama yang dilakukan setelah Indonesia merdeka terjadi pada 29 September 1955. Kampanye terakhir adalah 24 September 1955 pukul 24.00. Kebanyakan dilakukan menggunakan mobil dengan pengeras suara sehingga keadaan di jalan raya sangat ramai. Ada juga kampanye dengan cara rapat umum sehari sebelum pemilu pada tanggal 29 September 1955 diberitakan bahwa masih ada warga yang belum menerima surat pemberitahuan meski sudah terdaftar sebagai pemilih. Sehingga banyak membanjiri kantor-kantor kelurahan, kecamatan dan mendatangi petugas TPS guna meminta suara surat pemilih. Ketika itu mengisi 260 kursi DPR sesuai dengan UU Pemilihan Umum, bahwa setiap 300.000 orang penduduk diwakili seorang anggota parlemen dan tiap 150.000 orang diwakili seorang anggota konstituante. Ketua Panitia Pemilihan Daerah Jakarta Raya yaitu Puju Buntoro mencontohkan DKI Jakarta yang memiliki 1.664.640 orang penduduk terdapat 6 kursi perwakilan DPR dan 11 orang anggota konstituante. Namun banyaknya suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi bergantung pada jumlah suara yang masuk dibagi 6. Misalnya, bila suara Jakarta yang masuk sebanyak 600.000 suara, maka 600.000 dibagi 6 sehingga partai harus mengumpulkan 100.000 suara. Tetapi bila jumlah suara kurang dari 600.000, maka harga kursi perwakilan diturunkan sesuai Undang-Undang Pemilu Pasal 82 Ayat 2.
pemilu perdana itu memang disebut antusiasme masyarakat. Banyak TPS yang hingga pukul 18.00 belum selesai menghitung hasil sejumlah TPS, lambat dalam melayani masyarakat sehingga banyak orang terlalu lama menunggu TPS 64. Di kantor Kementerian Penerangan merupakan tempat Bung Karno menggunakan hak pilihnya pada pukul 08.50 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti warga lain, Bung Karno ikut antri dan berdiri paling belakang, kemudian panitia bertanya kepada barisan di depan apakah keberatan jika Bung Karno didahulukan memberikan suara dan mereka tidak keberatan, sehingga Bung Karno menjadi yang pertama memberikan hak pilihnya di TPS itu, sedangkan Nyonya Fatmawati Soekarno baru memberikan suara pada jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sesudah menggunakan hak pilihnya, Bung Karno mengatakan, "Saya merasa bahagia bahwa saja sebagai warga negara Indonesia sudah dapat melakukan hak dan kewajiban saya turut memberikan suara dalam pemilihan umum yang pertama ini." Setelah juga pemilu Orde Lama, ada juga pemilu Orde Baru. Pemilu pertama pada rezim Orde Baru dilaksanakan pada Sabtu 3 Juli 1971. Pemilu itu akan menjaring 3.940 orang dari 9 partai dan 1 golongan karya untuk mengisi lembaga perwakilan daerah maupun pusat, termasuk MPR yang akan diduduki 920 orang wakil. Jumlah itu terdiri dari atas 460 anggota DPR, 112 orang anggota tambahan dari golongan politik dan golongan karya berdasarkan imbangan suara yang diperoleh oleh dalam pemilu. 207 anggota tambahan yang merupakan utusan golongan karya, angkatan bersenjata, dan bukan angkatan bersenjata yang diangkat. 10 orang anggota tambahan dari golongan politik maupun karya sebagai hasil pemilu yang tidak dapat wakil dalam DPR serta 131 orang anggota tambahan utusan daerah. Dalam pemilu masa Orde Baru, pemilu itu akan menjaring 3.940 orang dari 9 partai dan 2 golongan karya untuk mengisi lembaga perwakilan dan daerah maupun pusat termasuk MPR yang akan diduduki 920 orang. Tercatat 57.535.752 warga negara yang berhak ikut serta. Ketika itu 400.000 warga Indonesia untuk 1 wakil dengan pembagian DKI Jakarta 11 orang, Jawa Barat 43 orang, Jawa Tengah 57 orang, Daerah Istimewa Yogyakarta 8 orang, Jawa Timur 43 orang, Jawa Tengah 57 orang, Lampung 6 orang, Sumatera Selatan 10 orang, Riau 6 orang, Bengkulu 4 orang, Sumbar 14 orang, Sumatera Utara 17 orang, Daerah Istimewa Aceh 9 orang, Bali 8 orang, Nusa Tenggara Barat 6 orang, Nusa Tenggara Timur 12 orang, Kalimantan Timur 6 orang, Kalimantan Tengah 6 orang, Kalimantan Selatan 11 orang, Kalimantan Barat 7 orang, Sulawesi Utara 6 orang, Sulawesi Tengah 4 orang, Sulawesi Tenggara 4 orang, Sulawesi Selatan 23 orang, Maluku 4 orang, dan Irian Barat 9 orang. Presiden Soeharto yang saat itu masih berstatus sebagai jenderal tidak memberikan hak pilihnya. Ia hanya memberikan amanat bagi masyarakat pada tanggal 2 Juli 1971 dengan menyampaikan besok pagi bangsa Indonesia akan menancapkan satu tonggak sejarah baru. Satu tonggak baru daripada perjalanan Orde Baru yang harus berarti memperkuat pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memperhebat pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Perbedaan dengan suasana 1955 pemilu 1971 tampak tenang. Pemilu berjalan lancar sehingga pada pukul 12 rata-rata TPS sudah selesai disebabkan oleh surat keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan juga Keamanan dan Ketertiban Komkamtib Jenderal TNI Maraden Panggabean. Keamanan dan ketertiban sesudah pemungutan suara tertanggal 1 Juli 1971. Isinya yaitu yang pertama adalah dilarang menyiapkan satu mengadakan pawai-pawai arak-arakan, barisan dan demonstrasi-demonstrasi atau yang dapat disamakan dengan itu baik berjalan kaki maupun berkendaraan, rapat-rapat umum atau keramaian-keramaian untuk menunjukkan, memperingati atau merayakan suatu organisasi yang menang dalam pemilu dan atau kekalahan suatu organisasi dalam pemilu. Yang kedua ada terhadap pelanggaran larangan tersebut diambil tindakan tegas menurut hukum yang berlaku. Dan yang ketiga ada keputusan ini berlaku pada tanggal 3 Juli 1971. Awal kebangkitan Orde Baru untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen atas dukungan mahasiswa, TNI, dan rakyat. Orde Baru menampilkan sistem politik baru dengan nama demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila.
Perjalanan kurun waktu Orde Baru sampai dengan tahun 1970-an masih dalam koridor. Era 1980 dan 1990-an, proses pembangunan ekonomi menjadi panglima. Timbul kesenjangan dan banyak praktik KKN. Akhir 1997 muncul perlawanan rakyat melalui gerakan reformasi. Tanggal 21 Mei 1998 berhasil menurunkan Presiden Soeharto. Pemilu kedua pada pemerintah Orba terjadi pada 2 Mei tahun 1997 yang hanya diikuti oleh 3 kontestan: Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, Leburan dari PNI atau IPKI, Murbaparkindo, dan Partai Katolik, dan Partai Kesatuan Pembangunan. Fusi dari 4 partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, Persatuan Tabiah Islamiyah, Perti, dan Parmusi. Napi dan tahanan juga ikut nyoblos di TPS dalam lapas bersama karyawan yang kena tugas di dalam, meski tidak pernah mendengar kampanye secara langsung dari 3 kontestan pemilu. Dan pemilu terakhir pada Orde Baru pada tanggal 29 Mei tahun 1967. Pada putaran pertama pemilihan presiden tahun 2004 dan diselenggarakan 5 Juli tahun 2004, ada 5 kandidat yang bertanggung. Mereka adalah Wiranto, Presiden Megawati, Amin Rais, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Dari 5 kandidat tersebut, Megawati dan Yudhoyono berhasil masuk dalam putaran kedua pemilihan presiden. Megawati memperoleh 26,6% dan Yudhoyono memperoleh 33,6% suara sah. Dalam putaran kedua pada 20 September 2004, Megawati yang berpasangan dengan Hashim Muzadi sebagai calon wakil presiden mendapatkan dukungan dari partai-partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpinnya, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, dan partai-partai kecil lainnya. Sementara itu, Yudhoyono mendapatkan dukungan penuh dari Partai Demokrat yang mencalonkannya dan Partai Keadilan Sejahtera serta beberapa partai kecil lainnya. Selain itu, Yudhoyono juga mendapatkan dukungan tidak resmi dari Partai Amanat Nasional yang dipimpin oleh Amin Rais dan Partai Kebangkitan Bangsa. Masyarakat tampaknya tidak begitu antusias untuk mengikutinya lagi. Mungkin masyarakat sudah bosan dengan pemilihan umum, karena pada tahun ini diadakan 3 kali pemilihan umum. Yang pertama kali adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 5 April dan kemudian putaran pertama pemilihan presiden, serta terakhir putaran penentuan pemilihan presiden. Namun pemilu tetap berjalan dengan aman dan tanpa ada masalah yang berarti. Susilo Bambang Yudhoyono bersama Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dengan meraih suara 69.266.350 suara, dibanding raihan suara untuk pasangan Megawati Soekarno Putri Hashim Muzadi yang hanya mendapatkan 44.960.704 suara. Reformasi menjelang masuk Orde Reformasi dilakukan pemilu pada tahun 1999. Pada pemilu itu diputuskan untuk melarang 5 menteri Menkowasbang atau PAN, Mendagri, Menkeh, Menhankam atau Pangap, dan Jangkung ikut dalam kampanye pemilu karena mereka berkaitan langsung dengan masalah politik dalam negeri. Dan juga pemilu 7 Juni tahun 1999 berada di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk memilih 462 anggota DPR dan DPRD kabupaten atau kota. Dan pemilu kali ini diikuti 48 parpol, namun 3 parpol besar yaitu PDI ditambah Ketua Perjuangan yang meraih 153 kursi DPR, Golkar meraih 120 kursi, dan PPP meraih 58 kursi. Dalam era reformasi ini, partai politik menjadi salah satu institusi. Yang penting, partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan. Meski berbagai reaksi yang beragam terhadap eksistensi partai politik kekinian, semua pihak sepakat bahwa demokrasi akan semakin baik bila partai politik profesional dan akuntabel. Tantangan inilah yang menjadi pekerjaan berat yang harus disikapi bersama oleh semua komponen bangsa, di mana kehadiran partai politik yang profesional, demokratis, dan akuntabel menjadi kebutuhan saat ini. Salah satu instrumen penting dalam demokrasi perwakilan adalah partai politik. Partai merupakan salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri. Tanpa tidak ada 3 alasan mengapa partai politik perlu agar demokrasi berfungsi. Pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi perwakilan politik. Kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintah. Dan ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi.
Jadi pada dasarnya pemilu adalah inti dari kehidupan demokrasi. Pemilu adalah suatu proses memilih wakil atau orang untuk mengisi jabatan politik tertentu yang bermacam-macam. Beberapa contoh jabatan politik tersebut antara lain adalah presiden dan wakilnya, wakil rakyat pada berbagai tingkat pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah, yang dilakukan pada pemilu tingkat negara. Tujuan dari pemilihan umum bukan hanya untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga permusyawaratan atau perwakilan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan bernegara berdasarkan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam NKRI. Dengan demikian pemilu merupakan sarana pelaksanaan untuk kedaulatan rakyat dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya, Ahmad Hanafi Aditya. Sampai jumpa.